Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di Alex Pandang Channel, gudangnya hal bermanfaat. Dan saya akan mengawali tahun 2021 ini dengan membuat video yang tematik. Dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, tema di bulan Januari ini adalah resolusi keuangan 2021. Akan ada beberapa episode tentang resolusi keuangan di tahun 2021 ini, dan tentunya saya berharap video-video ini akan membantu teman-teman untuk punya kondisi keuangan yang jauh lebih baik dari tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Nah, mumpung masih di awal tahun, kita masih penuh euforia, masih penuh harapan dan mimpi untuk membuat tahun 2021 ini lebih baik dari kemarin. Oleh karena itu, langsung saja segera teman-teman subscribe, like, atau bunyikan tanda lonceng yang ada di akunmu sehingga kamu bisa mengikuti video-video yang akan tampil pada edisi tematik di bulan Januari tahun 2021. Simak terus. Apa yang bisa kita pelajari di tahun 2020 yang baru saja berlalu kemarin, yang kita tahu bersama bahwa tahun 2020 adalah tahun yang begitu penuh perjuangan bagi hampir semua orang, baik itu yang ada di kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Banyak di antara kita yang merasa nyaman dengan pekerjaannya, merasa bahwa pekerjaannya tidak mungkin tergantikan, ternyata bisa kehilangan pekerjaan gara-gara pandemik yang melanda dunia. Tidak banyak dari kita juga menyadari bahwa ternyata mereka bisa kehilangan penghasilan mereka itu hampir sebagian besar. Saya sebagai contoh, salah satu toko yang saya rintis sendiri juga mengalami penurunan pemasukan itu lebih dari 50%. Nah, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang benar-benar kita terguncang akibat pandemi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian luar biasa yang ada di tahun 2020 kemarin? Ternyata saya menemukan bahwa kita melewatkan satu hal yang namanya dana darurat. Apa itu dana darurat? Kita akan pelajari bersama. Dana darurat itu sendiri sebenarnya definisinya sangat sederhana. Dana darurat itu adalah simpanan yang harus kita siapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan tak terduga di masa yang mendatang. Nah, contohnya itu seperti kemarin waktu kita menghadapi pandemi. Tidak semua orang itu menyangka bahwa kita akan terkena sebuah musibah internasional yang melumpuhkan hampir semua sendi-sendi perekonomian yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, dengan adanya dana darurat, kita diharapkan bisa untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Seumpamanya bahwa kita akan kehilangan setengah dari penghasilan kita atau bahkan dari seluruh penghasilan kita. Dengan adanya dana darurat, kita masih bisa terjamin atau ada dalam kondisi aman. Nah, dana darurat ini sebenarnya bukan hanya saja khusus untuk menghadapi masalah pandemi ya, tetapi lebih dari itu, dana darurat ini sangat perlu kita poskan di dalam kehidupan kita, karena faktanya di dalam kehidupan kita ada beragam problem yang kadang-kadang itu mengharuskan kita untuk keluar duit secara tiba-tiba. Contohnya ya, kalau kita di rumah itu mungkin bisa saja tiba-tiba perangkat elektronik kita seperti AC atau kulkas itu rusak tiba-tiba dan ternyata kita tidak punya budget khusus untuk memperbaiki itu. Atau juga alat-alat elektronik lainnya yang tiba-tiba ngadat atau mandek begitu, kita kebingungan karena mau tidak mau alat-alat elektronik seperti itu, contoh yang paling real ya, misal tiba-tiba handphone kita rusak dan kita harus membeli handphone baru, atau televisi di rumah kita tiba-tiba rusak dan kita harus membeli televisi yang baru, atau yang paling konkret lagi tiba-tiba Magicom atau rice cooker di rumah kita itu rusak. Nah, otomatis kita harus memperbaiki atau bahkan harus membeli yang baru, karena tanpa Magicom itu kita akan
tidak bisa makan. Nah, oleh karena itu, dana darurat itu sangat penting buat kita dan harus segera kita poskan di setiap awal bulan atau di saat kita punya dana lebih. Nah, khusus untuk teman-teman atau saya sendiri ya yang ada di NTT ini lebih parah lagi karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang polemik atau masalah sosialnya sangat tinggi. Seumpamanya tiba-tiba ada keluarga dekat kita yang berpulang atau meninggal dan kita harus ikut mensupport keluarga yang sedang berduka sementara kita tidak punya dana darurat. Oleh karena itu, dana darurat itu sangat penting. Atau juga tiba-tiba ada keluarga dekat kita atau bahkan orang tua kita atau istri kita yang tiba-tiba jatuh sakit dan ini tentunya memerlukan dana tambahan sementara kita tidak punya simpanan lebih untuk hal-hal yang tak terduga semacam itu. Nah, inilah pengertian atau penjelasan tentang dana darurat dan mengapa kita harus memposkan dana darurat di dalam kehidupan kita. Teman-teman, sekilas bahwa dana darurat yang saya jelaskan secara sederhana tadi itu mirip seperti tabungan ya. Tetapi kalau kita lebih jeli lagi, ternyata dana darurat dan tabungan itu jelas sekali berbeda. Nah, jadi kalau tabungan itu adalah simpanan yang tujuannya untuk sesuatu yang ingin kita capai. Misalnya kita nabung untuk membeli HP baru, nabung untuk naik umroh, atau nabung untuk buat beli mobil baru, atau bahkan kita nabung untuk nikah, umpamanya seperti itu ya. Sementara kita ketahui bahwa semua tujuan itu jelas akan membuat kita happy atau bahagia dengan apa yang ingin kita tabung, kita simpan atau kita tabung tadi. Sedangkan kalau dana darurat itu seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, dia adalah simpanan cadangan untuk kondisi darurat yang biasanya kita pakai kalau tiba-tiba kita ketiban problem atau masalah yang tidak kita duga-duga. Sekarang muncul pertanyaan, penting atau tidak kita harus punya dana darurat? Tentu saja jawabannya adalah sangat penting. Nah, muncul lagi pertanyaan, berapa besar dana darurat yang harus kita siapkan? Nah, saya punya teorinya sangat sederhana, yaitu kalau seumpamanya kita masih single atau belum berumah tangga, maka kita perlu menyiapkan dana darurat itu adalah 6 kali dari jumlah pengeluaran kita yang kita habiskan pada setiap bulannya. Dan kalau kita sudah menikah tapi kita belum punya anggota keluarga baru atau kita belum punya anak, itu idealnya kita menabung 9 kali dari jumlah pengeluaran kita di setiap bulan. Dan untuk yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak-anak, jelas kebutuhannya akan sangat berbeda ya dengan dua kondisi yang pertama tadi. Oleh karena itu, makanya idealnya kita wajib punya dana darurat itu besarnya adalah 12 kali dari total pengeluaran bulanan kita. Nah, konkretnya itu seperti ini. Kalau saya punya pengeluaran setiap bulannya itu ternyata adalah 1 juta, makanya saya harus menyiapkan, karena saya masih single, saya harus menyiapkan dana darurat saya itu sebesar 6 kali dari jumlah pengeluaran bulanan saya, maka kita akan sampai pada jumlah adalah 6 juta. Begitu seterusnya sesuai tingkatan yang tadi. Nah, kita akan mengetahui bahwa ternyata wah, dana darurat kita ini besar sekali ya. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menyimpannya dalam bentuk tabungan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana teknik-teknik menabung yang mudah untuk kita lakukan, mungkin teman-teman bisa cek video saya di sini ya, ada linknya tentang menabung anti gagal. Oleh karena itu teman-teman, dengan penjelasan saya yang sederhana ini tentang berapa budget yang perlu kita siapkan untuk dana darurat ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Setelah tadi mengetahui tentang pentingnya kita sudah mulai harus menabung untuk keperluan dana darurat kita di masa yang akan datang. Hal lain yang perlu kita ketahui tentang dana darurat ini, yaitu karena
kebutuhan-kebutuhan yang muncul di masa yang akan datang ini bersifat darurat, makanya bentuk dari tabungan dana darurat kita itu sebaiknya bersifat liquid atau mudah dicairkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan istri saya, pengalaman kami menyimpan dana darurat kami itu memilih 3 bentuk instrumen yang mudah-mudahan bisa dicontohi oleh teman-teman. Yang pertama itu kami menyisihkan 50% dari dana darurat kami itu dalam bentuk tabungan cash. Ya, tabungan cash. Artinya tabungan cash ini bisa kita tabung di bank, koperasi atau media tabung lainnya yang dijamin aman ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikut kita menyimpan 30% dari dana darurat kita itu dalam bentuk emas logam mulia. Dan yang berikut lagi 20%-nya kami menabung dana darurat kami itu dalam reksadana pasar uang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa kami membagi 3 ya dana darurat kami? Ya, jawabannya sederhana. Kalau kita menabung semua dalam bentuk uang cash, maka nilai uang itu akan sewaktu-waktu akan susut karena inflasi. Oleh karena itu, kami memilih instrumen investasi yang menurut analisa kami itu aman. Seperti contohnya tadi, kita menabung 30% dalam bentuk emas logam mulia dan 20%-nya lagi dalam reksadana pasar uang. Karena berangkat dari analisa yang kami lakukan sebelumnya, 2 model instrumen investasi tersebut itu pertama aman, kedua minim resiko, dan tentunya yang ketiga adalah bersifat liquid alias mudah dicairkan dalam rentang waktu 1 ya sampai 3 atau 4 hari. Nah, teman-teman, demikianlah video yang bisa saya bagikan dengan tema dana darurat terkait episode resolusi keuangan di tahun 2021 ini. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin membagikan atau sharing tentang hal-hal terkait dana darurat, silakan berkomentar yang positif pada kolom komentar yang tersedia di channel saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan kita akan ketemu di episode yang kedua dengan tema Saving Challenge 20 juta. Terima kasih.